saya ingin menyapa anggota Komisi 4 DPR RI Bapak Andi Akmal Pasludin dari fraksi PKS. Bapak apa kabar? Alhamdulillah baik, selamat malam Mbak Brigita. Selamat datang di studio kami karena kemarin terakhir berjumpa Bapak via online ya Pak, lagi di Dapil Reses ya. Iya betul Mbak. Akhirnya bisa berjumpa lagi. Ya. Pak Andi, konstituen udah mulai mengeluh? Saya kira seluruh Indonesia mengalami masalah yang sama ya. Dan sebenarnya kami dari DPR itu menyayangkan ya, karena ini kan sudah setiap tahun terjadi ya. Artinya kan harusnya kita berharap ada langkah antisipatif ya. Sebenarnya dengan adanya BPN ini atau Bappenas ini kita berharap sinergitas ya lembaga pemerintah untuk masalah pangan ini betul-betul bisa diwujudkan. Itu kan, jadi jangan jalan sendiri, hulunya jalan, ini hilirnya baru jalan. dilantik udah mumet. Ya mumet makanya kita berharap Pak Arief tahun depan ini jangan terjadi lagi gitu ya. Karena begini, kita ini kan agak abai dengan masalah pangan. Padahal pangan ini kan menyangkut hajat hidup kita semuanya ya. Artinya bahwa kami menilai sendiri bahwa pemerintah itu terlalu asyik infrastruktur yang dibangun ya. Sementara infrastruktur pangan ini menurut kami kurang. Sehingga daya tahan ketahanan pangan kita itu agak lemah sebenarnya karena dari komoditas strategis nasional yang ada ya, kita melihat yang kita cukup ini kan hanya beras. Ya kan ya Pak Andreas ya, beras. Sementara yang lain ini kita masih tergantung dengan impor. Impor pun kita melihat bahwa ini terjadi juga masalah gitu ya. Masalah tidak ada sinergitas, tidak ada pengaturan yang jelas sehingga kadangkala impor ini yang menyebabkan juga petani kita di hulunya ini menjadi masalah. Mendapatkan harga yang bermasalah. Oleh karena itu kita berharap sebenarnya Mbak Gita bahwa masalah pangan ini betul-betul masalah yang sangat penting dan Bappenas ini ya sesuai dengan perpresnya Pak Arief ya. Ini kuat ini Bappenas karena menggabungkan 3 fungsi kementerian loh. Ya kalau kita baca itu undang-undang pangan Pak Arief ya dari kami Komisi 4 menghasilkan itu, kita berharap bahwa jangan lagi terjadi saling mencari masalah siapa yang salah, tapi kita carikan solusinya sehingga rakyat kita nyaman untuk memasuki bulan suci Ramadan. Ini kan jadi masalah seperti itu. Coba kita tanya deh Komisi 4 di sini ada Pak Andi, Pak harus didukung supaya bisa cepat geraknya. Ya baik, jadi saya kira dari DPR selama ini sudah sangat menyorakan ya. Memang harus ada political will bersama pemerintah nih. Menteri Keuangan dan Presiden ya, bahwa kebijakan sudah dengan regulasi Pak ya, undang-undang pangan. Yang kedua anggarannya. Jadi anggarannya jadi gini Pak, kenapa misalnya petani kita pada saat panen raya harganya anjlok? Karena ya Bulog ini hanya bisa menyerap 10% Pak. Jadi harga pembelian pemerintah itu hanya bisa membeli 10%. Bahkan Bulog pun banyak menggunakan dana komersil untuk melakukan operasi pembelian ya. Yang kedua, kenapa pada saat harga melonjak, Bulog tidak bisa melakukan operasi pasar karena tidak punya stok. Yang kedua, tidak punya anggaran untuk membeli stok. Makanya sebenarnya dengan adanya National Food Agency atau Bappenas ini Pak Arief, kita berharap ini menjadi koordinasi. Koordinasi gitu kan, nanti Bappenas ini nanti akan memberikan penugasan ke BUMN atau kepada Bulog untuk operatornya. Tapi yang utama sebenarnya adalah anggarannya ini. Tadi Pak Arief mengatakan 30 triliun ya. Sebenarnya bukan anggaran yang besar dibandingkan dengan kereta api cepat Jakarta-Bandung yang belum ada gunanya itu ya. IKN misalnya yang ratusan triliun. Ini menyangkut masalah perut kita loh. Ini nggak bisa main-main kita. Jadi kami terus mendorong agar seperti tadi kenapa produksi kita turun karena anggaran Kementan ya dari 30 triliun jadi 14 triliun bayangkan. Sementara anggaran Kementerian Keuangan naik terus ini anggarannya yang tidak bersentuh langsung dengan kebutuhan perut masyarakat kita kan itu. Ini kan sesuatu menurut kami itu yang tidak adil. Yang harusnya pangan menjadi prioritas kita, ini harusnya menjadi yang kita dorong anggarannya. Makanya dengan adanya Bappenas ini saya berharap betul bahwa perbaikan Bappenas ini kan koordinasi dengan Kementan di hulunya ya Pak Arief ya, karena tentu bukan dia sebagai pemain utamanya. Kemudian Kemendak dan BUMN kita. Kata kuncinya di sini adalah bagaimana kolaborasi tadi. Kata kunci Pak Arief tadi, kolaborasi antara Kementerian Teknis, ya kan, kemudian BUMN, dan semua juga blueprintnya di Bappenas. Pak, komitmennya apa dong? DPR ini kan harus dorong. Satu lagi sebenarnya adalah bagaimana mengendalikan harga di tingkat konsumen, itu kan, itu selain tadi di hulunya. Jadi kita melihat sebenarnya masalah di hulu kita ini adalah off-takernya. Saya sepakat tadi Pak Arief tadi bahwa kalau ada jaminan pembelian, jaminan harga yang namanya ternak daging itu nggak perlu impor sebenarnya yang kebanyakan ya. Yang kedelai juga kalau memang dari awal sudah ada kontrak, itu pasti akan bersemangat satu. Yang kedua, saya sepakat tadi bahwa Bappenas atau Badan Pangan Nasional ini sebenarnya solusi untuk mengatasi carut marut masalah pangan kita gitu sebenarnya Pak Andreas ya Pak Arief ya. Ini harapan kami di Komisi 4.
karena kami lihat selama ini ya kita menghargai juga Kementerian Teknis ya, tapi harus ada yang mengkoordinasi, harus ada yang mensinergikan dengan semua potensi-potensi tadi yang namanya pangan gitu ya. Dan tentu kami komitmen karena membuat undang-undang, tentu kami akan mengawal, tentu juga akan kami mendorong agar anggarannya betul-betul terpenuhi, sehingga petaninya tersenyum, masyarakat juga tersenyum kan gitu Pak Arif ya. Kemudian kita mengurangi impor, sehingga kita menjadi negara yang meningkat ketahanan pangannya gitu loh. Nah seperti itu.